Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Dana Putra, SPC MPCT. Saya merupakan dosen dari program studi manajemen sumber daya manusia aparatur di Politeknik Setiawan Makassar. Background keilmuan saya adalah sarjana psikologi di Universitas Negeri Makassar dan magister psikologi intervensi sosial di Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah dasar-dasar logika yang saya ampu di Politeknik Setiawan Makassar. Mata kuliah dasar-dasar logika ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpikir logis dan melakukan penalaran atau pengambilan keputusan yang baik. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan setidaknya ada 4 jenis metode pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua adalah bermain peran role play dan simulasi, yang ketiga adalah diskusi kelompok kecil atau small group discussion, dan yang terakhir praktik dan latihan. Untuk ceramah interaktif sendiri, saya menggunakan metode pembelajaran ini untuk materi-materi yang membutuhkan elaborasi konsep dan pengertian ataupun teori. Di mana dengan menggunakan metode ceramah interaktif ini, saya memungkinkan mahasiswa untuk melakukan interaksi di dalam kelas dengan saya selaku dosen. Jadi sepanjang sesinya saya tidak hanya akan berceramah dalam satu arah, tapi saya akan aktif bertanya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa terangsang untuk terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau pikiran-pikirannya dalam sesinya, dalam setiap sesinya. Untuk metode pembelajaran ini, saya terapkan untuk pertemuan-pertemuan yang membahas tentang definisi logika dan penalaran, termasuk perbedaan kata, proposisi, serta jenis-jenis fallacy. Untuk metode pembelajaran bermain peran atau role play dan simulasi, saya menggunakan metode pembelajaran ini pada materi pokok bahasan penalaran deduktif dan induktif, di mana mahasiswa dalam metode pembelajaran ini akan bermain peran sebagai seorang detektif, di mana mereka akan diberi kasus untuk mereka pecahkan dan mereka akan didorong untuk menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk memecahkan kasus yang mereka hadapi atau mereka harus pecahkan sebagai seorang detektif. Untuk metode pembelajaran diskusi kelompok kecil atau small group discussion, saya menggunakan metode pembelajaran ini untuk membahas materi pokok bahasan teori-teori kebenaran. Di mana menggunakan metode pembelajaran ini, saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang, di mana mereka akan belajar di dalam kelompok kecil tersebut untuk menentukan sebuah kebenaran berdasarkan teori-teori kebenaran masing-masing. Karena terdapat 3 teori kebenaran, jadi mereka akan belajar menentukan sebuah kebenaran atau membuktikan sebuah klaim dengan menggunakan teori-teori kebenaran yang sudah dibagi masing-masing kelompok. Nanti hasil dari diskusinya akan dipresentasikan di dalam kelas. Berikutnya metode pembelajaran praktik dan latihan. Dalam metode pembelajaran ini, saya menggunakan untuk membahas materi pokok bahasan, menciptakan definisi atau konsep, serta materi pokok bahasan membangun argumen. Karena 2 materi pokok bahasan ini adalah materi yang membutuhkan praktik dan latihan, di mana mereka akan belajar untuk menulis definisi dan belajar untuk menulis argumen. Jadi 4 metode pembelajaran itulah yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Oke, untuk skala penilaian sendiri, saya menggunakan 5 skala penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot penilaian 10%. Yang berikutnya adalah partisipasi dengan bobot penilaian 15%. Dalam partisipasi ini, saya menilai segala macam perilaku, termasuk etika, sopan santun, termasuk keaktifan mahasiswa di kelas. Berikutnya adalah kategori tugas-tugas, di mana kategori tugas-tugas ini memiliki bobot 20%. Berikutnya adalah tugas UTS, di mana dalam tugas UTS ini mereka mendapatkan bobot 25%. Untuk kategori penilaian terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester. Ujian akhir semester adalah
kategori penilaian yang paling tinggi di antara semuanya dengan bobot 30%. Demikian deskripsi mata kuliah dasar-dasar logika. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar logika berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 mata kuliah dasar-dasar logika. Jadi hari ini kita akan belajar satu materi dalam dasar-dasar logika dari seluruh pertemuannya dasar-dasar logika, yaitu logical fallacy. Kemarin-kemarin kita sudah belajar soal membangun argumen, kita sudah belajar soal definisi, soal kata, soal istilah. Hari ini kita akan masuk ke materi soal logical fallacy ya. Nah, logical fallacy, apa ada yang pernah mendengar sebelum kita nanti masuk ke pengertian ya, atau apa itu logical fallacy dan kenapa sih harus penting membahas logical fallacy? Ada yang pernah dengar enggak soal logical fallacy sebelumnya? Pernah? Pernah. Apa coba yang kalian tahu soal fallacy? Disebutkan aja. Kesalahan berpikir. Apa lagi? Kesalahan penalaran, kesesatan berpikir. Betul sekali ya. Logical fallacy itu adalah kesalahan berpikir. Nanti kita lihat definisinya apa. Di slide sudah saya tuliskan. Yang jelas tujuannya adalah karena kita dalam mata kuliah dasar logika, jadi tujuan kita mempelajari logical fallacy adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan berpikir. Karena manusia itu kan gampang salah ya penalarannya ya. Kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia salah ketika bernalar. Jadi tujuan dari mata kuliah dasar logika salah satunya adalah untuk bikin mahasiswa itu bisa berpikir tuh benar, berpikir tuh tidak lagi salah. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan, bisa bernalar dengan baik karena dia tahu apa-apa saja sih kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Bisa ya? Bisa. Oke, kita masuk ke pengertian. Apa itu logical fallacy? Tadi kan udah disebutin. Logical fallacy adalah kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Nah, di sini ada pengertian. Logical fallacy adalah kesalahan berpikir atau kesalahan penalaran. Betul sekali teman-teman, tadi kalian menyebutkannya ya. Biasanya merupakan argumen yang sebetulnya cacat atau keliru tapi dianggap benar. Jadi logical fallacy itu sebetulnya salah secara penalaran atau berpikir gitu, tapi dianggap benar oleh masyarakat atau oleh orang-orang gitu ya. Jadi kesalahan berpikir tuh intinya adalah sebuah kesalahan penalaran yang dianggap benar oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah fallacy atau itu adalah kesalahan berpikir karena udah diterima luas oleh masyarakat sebagai kebenaran. Oke? Paham ya? Bisa ya? Oke. Nah, ada banyak nih kesalahan berpikir ini. Ada mungkin sekitar puluhan lah ya fallacy ini. Dan itu semua dianggap benar oleh masyarakat, padahal itu salah. Dianggap benar oleh orang-orang secara umum, padahal itu salah gitu. Nanti kita akan lihat satu persatu ya fallacy-nya. Tapi fallacy pada dasarnya tuh disebabkan oleh dua hal. Yaitu pertama adalah kesimpulannya tidak nyambung dengan premisnya. Kemarin kan kita sudah bahas soal kesimpulan dan premis kan ya? Udah belum? Pertemuan-pertemuan kemarin. Udah kan? Udah. Premis itu apa? Ada yang tahu enggak? Kalau kita ulang sedikit. Premis itu apa? Kan dalam argumen ada premis, ada kesimpulan. Nah, kalau kesimpulannya tidak nyambung dengan premisnya, berarti itu ada fallacy. Itu penyebab fallacy salah satunya. Kalau boleh diingat lagi, premis itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Kalimat yang mendukung kesimpulan. Bagus. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya, kalimat yang mendukung kesimpulan. Kesimpulan adalah klaim atau penilaian yang kita miliki ya.
yang ingin didukung pakai premis. Nah, kalau kesimpulannya tidak sesuai dengan premisnya, berarti itu fallacy. Oke. Itu yang pertama. Penyebab kedua dari fallacy adalah kurangnya bukti. Jadi buktinya tidak cukup, terus dia akhirnya ambil kesimpulan gitu. Jadi dia mengambil kesimpulan padahal buktinya tidak cukup. Nah, itu juga penyebabnya fallacy. Paham nggak? Bisa? Bisa. Oke, nanti kita lihat ya. Saya akan memberikan beberapa contoh dari fallacy yang nantinya akan kita gali sama-sama ya. Diskusikan sama-sama. Kita masuk ke post hoc ergo propter hoc. Ini selalu namanya aneh-aneh ya. Logical fallacy itu namanya selalu aneh-aneh. Ini susah-susah disebut. Ad hominem lah. Ini satu lagi nih, post hoc ergo propter hoc. Ada yang bisa nyebut? Post hoc ergo propter hoc. Sebetulnya ini ada bahasa Latin yang artinya setelah ini, setelah itu. Ya, itu artinya. Setelah ini, setelah itu gitu. Maksudnya kan logical fallacy ini artinya adalah ketika ini terjadi, itulah yang menyebabkan sesuatu yang lain terjadi. Jadi ketika kejadiannya terjadi secara berurutan, orang langsung menganggap bahwa penyebab kejadian yang setelahnya itu adalah kejadian yang sebelumnya. Gitu ya. Contoh, misalnya ketika seseorang mengklaim peristiwa A pasti disebabkan oleh peristiwa B karena A itu terjadi sebelum B. Jadi karena A terjadi sebelum B, orang langsung menyimpulkan bahwa A ini pasti penyebabnya B. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Contoh misalnya, teh ginseng bisa mengobati flu karena setelah saya minum teh ginseng, flu saya sembuh. Gitu ya. Padahal belum tentu teh ginseng yang menyembuhkan flu-nya. Dia hanya teh ginseng dia minum sebelum flu-nya sembuh gitu. Bisa saja yang bikin dia sembuh adalah apa? Istirahat misalnya. Atau minum obat gitu. Belum tentu ya. Ini banyak sekali nih kejadiannya. Contoh lain lagi. Misalnya ada nggak di sini yang pernah ejek temannya, bully temannya? Atau kayak mengolok-olok gitu temannya, ada nggak? Pernah ya? Pernah. Terus tiba-tiba setelah kalian mengolok-olok atau mengejek temannya, kalian tiba-tiba mendapat sial atau mendapat celaka. Misalnya tiba-tiba kalian dijatuhi mangga misalnya, kepalanya gitu misalnya. Gara-gara habis membuli temannya, atau tiba-tiba kalian kepleset kulit pisang misalnya, terus jatuh gitu, diketahui satu sekolah gitu ya misalnya. Atau misalnya kecelakaan motor, mudah-mudahan enggak ya, tapi misalnya itu bahaya juga. Nah, orang langsung karena saya tadi jangan-jangan pada saat saya kecelakaan ini atau saya sial ini karena saya tadi ngebully teman saya ini. Nah, orang tuh sering berpikir kayak begitu. Padahal itu sebetulnya adalah fallacy. Karena yang menyebabkan dia misalnya jatuh gara-gara kulit pisang, itu bukan karena dia habis membuli temannya, tapi apa? Yang menyebabkan dia jatuh? Apa? Tidak berhati-hati. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Novi. Iya, begitu. Jadi karena terjadi secara berurutan, orang tuh cenderung menganggapnya bahwa itu adalah penyebabnya gitu. Karena terjadi secara berurutan. Misalnya taruhlah kalian kemarin ujian, terus dapatnya bagus. Nah, pada saat kalian ujian itu, kalian pakai pulpen yang ada boneka mermaid-nya. Misalnya di pulpennya. Ya, lagi rame tuh film The Little Mermaid kan ya. Nah, ada di pulpennya ada boneka Little Mermaid. Terus kalian ujian. Setelah ujian kalian enggak jadi mermaid. Bukan jadi mermaid. Kok setelah ujian jadi mermaid, bahaya. Itu ujian masuk apa ya? Ujian masuk laut ya, ujian masuk samudra. Bukan ya. Tapi jadi bagus nilainya.
karena dia bukan jadi mermaid ya, tapi jadi bagus nilainya. Nah, karena jadi bagus nilainya, dia berpikir, oh jangan-jangan yang bikin nilai saya bagus karena pulpen saya pulpen mermaid gitu. Jadi setiap saya ujian, saya harus pakai pulpen mermaid gitu. Dan itu bikin, nah itu sebetulnya kan salah kan? Itu kan ada penalaran yang salah atau pengambilan kesimpulan yang salah. Nah itu kalau itu terjadi itu disebut sebagai fallacy. Fallacy apa namanya? Post hoc ergo propter. Paham enggak? Oke, ada yang pernah melakukannya atau pernah melihat orang melakukannya? Fallacy ini? Ada? Pernah? Apa contoh misalnya? Yang mungkin Pak yang TV langsung baik. Oh ya, pukul TV langsung baik. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir, wah TV saya rusak, dipukul-pukul langsung bagus TV-nya kan. Nah itu orang langsung berpikir, oh berarti yang menyebabkan TV-nya baik ini karena saya pukul-pukul. Nanti di berikutnya ketemu TV yang rusak, dia pukul-pukul lagi, iya kan? Nah itu malah tambah rusak jadinya nanti TV-nya. Betul ya, Nabila ya? Itu salah satu bentuk fallacy namanya post hoc ergo propter hoc. Aman yang ini? Aman. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada satu lagi. Non sequitur. Ya, non sequitur adalah fallacy. Ini yang paling simpel sebetulnya. Fallacy yang terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan itu tidak sesuai dengan premisnya. Itu aja sebetulnya. Bisa enggak? Bisa. Misalnya misalnya ini, semua pasien sakit jiwa merasa kesepian. Kamu kesepian, berarti kamu sakit jiwa. Padahal kan enggak ya, enggak selamanya gitu. Jadi ketika premisnya mengatakan ini, kesimpulannya mengatakan berbeda. Misalnya dia bilang semua kursi berkaki 4 gitu. Terus anjing berkaki 4. Berarti anjing adalah kursi. Itu salah, berarti itu fallacy. Karena pengambilan kesimpulannya salah gitu. Jadi fallacy non sequitur ini adalah fallacy di mana orang mengambil kesimpulan itu tidak nyambung sama premisnya. Itu sederhananya kayak gitu. Gitu ya? Aman ya? Aman yang ini? Aman. Oke, kita masuk ke fallacy yang berikutnya. Yang terakhir. Oversimplifikasi atau bahasa Inggrisnya oversimplified, gitu ya. Nah, oversimplifikasi ini adalah jenis fallacy di mana orang-orang tuh terlalu menyederhanakan sesuatu. Jadi dia melihat masalah tuh dengan kacamata yang sangat sederhana. Gitu ya. Jadi misalnya Gen Z banyak yang putus sekolah. Pasti karena kebanyakan main TikTok. Jadi ada satu masalah nih. Masalahnya apa? Putus sekolah. Ada banyak Gen Z yang putus sekolah. Terus ada satu orang nih yang tiba-tiba bilang penyebabnya pasti karena main TikTok. Padahal masalah Gen Z putus sekolah ini banyak penyebabnya, banyak faktor penyebabnya. Bisa aja sistemik, bisa aja struktural, bisa aja disebabkan oleh masyarakat, bisa aja disebabkan oleh sistem pendidikan, bisa aja disebabkan oleh korupsi, dan banyak hal. Tapi dia menyederhanakan itu secara berlebihan, menjadi hanya disebabkan oleh kebanyakan main TikTok. Salah enggak itu? Salah. Harusnya enggak kayak begitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan oversimplifikasi. Atau dengan kata lain terlalu menyederhanakan masalah atau sesuatu, ya. Sesuatu yang berupa masalah, ya, gitu ya. Biar enggak salah tadi waktu ngomong sesuatu. Nah, gitu ya. Bisa. Nah, ada enggak kalian pernah lihat orang yang menyederhanakan masalah atau oversimplifikasi kayak gini? Pernah? Coba apa? Ada? Yang bisa ada itu orang tua kalau misalnya lagi sakit, dia bilang karena HP. Nah itu betul ya. Tepuk tangan untuk Novita. Ya itu salah satu contohnya ya. Jadi kadang-kadang orang tua atau orang tuh menyederhanakan masalah. Misalnya kita lagi sakit gitu, misalnya tiba-tiba. Terus orang langsung bilang itu pasti penyebabnya pasti karena kamu sering main HP itu, main handphone. Itu gara-gara sering main handphone kamu jadi sakit. Itulah gara-garanya gitu. Padahal yang mungkin menyebabkan dia sakit mungkin karena dia punya
penyakit mungkin ya. atau mungkin dia capek gitu, kecapean karena dia sering kerja terus jadi tipes gitu kadang-kadang gitu. Padahal banyak penyebab orang sakit, bukan hanya karena main HP. Kita juga sering dimarahin tuh gara-gara misalnya kan itu karena kamu sering begadang. Karena kamu sering begadang akhirnya kamu sakit tuh. Bisa aja memang, tapi penyebab orang sakit tuh banyak ya. Banyak sekali. Jadi tidak bisa kita simplifikasi. Lebih baik kita ke dokter, kasih tahu dokternya kita sakit apa. Ketimbang bilang, kamu main HP. Jadi kalau begitu argumennya berarti kalau orang yang tidak main HP berarti dia tidak akan sakit. Salah kan? Salah. Itu ya argumennya. Oke? Bisa semuanya? Oke, nah sekarang karena tadi saya udah ngasih lihat contoh-contoh dari policy. Nah, nanti kita akan latihan menebak kira-kira. Nanti saya akan berikan contoh kasus di slide untuk kalian tebak kira-kira ini adalah policy apa. Oke? Menarik nggak? Aman ya? Oke, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu, ada nggak yang mau ditanyakan dari kalian? Siapa? Ada yang mau nanya? Oke, silakan Nabila. Menurut Bapak, apa sih yang akan ditimbulkan jika ada seseorang yang melakukan kesalahan berpikir secara terus-menerus? Oke. Apa yang dilakukan agar mengurangi kesalahan berpikir itu? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang dampaknya gitu, kerugiannya orang kalau dia melakukan fallacy terus menerus. Nah, dampak paling merugikan adalah dia akan mengambil keputusan atau kesimpulan yang buruk. Jadi dalam setiap kehidupannya dia akan selalu mengambil keputusan atau kesimpulan yang buruk, sehingga akhirnya kualitas hidupnya tuh jadi menurun. Misalnya taruhlah dia tidak mengerti fallacy, terus dia berdebat sama orang, terus dia melakukan ad hominem pada orang itu. Nah, orang itu kan pasti akan marah sama dia atau memberi dampak buruk ke dia. Akhirnya dia jadi tidak banyak teman karena sering melakukan ad hominem dan lain-lain gitu. Atau malah merugikan orang lain. Nah, itu juga bahaya. Jadi penyebabnya adalah itu akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, dia kan juga merugikan orang lain kalau melakukan fallacy. Tapi intinya adalah itu akan membuat kualitas hidupnya jadi menurun karena pengambilan kesimpulannya buruk karena sering melakukan fallacy. Orang yang pengambilan kesimpulannya baik, yang bagus, pasti dalam hidupnya tuh selalu mengambil keputusan-keputusan yang tepat gitu. Karena mengambil keputusan-keputusan yang tepat, akhirnya kualitas hidupnya jadi meningkat gitu. Kayak misalnya orang-orang kaya tuh, orang-orang CEO itu, mereka tuh terbiasa mengambil keputusan yang baik gitu. Terbiasa menghindari fallacy karena memang fallacy itu bikin kita jadi buruk pengambilan kesimpulannya. Gitu ya, Nabila ya. Tadi pertanyaan kedua soal apa tadi itu? Oh ya, apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari fallacy? Ya, paling pertama adalah dengan memahaminya. Dengan mengerti apa sih fallacy itu? Kan ada banyak fallacy nih. Ada banyak. Jadi kita sesederhana mengetahui semua fallacy itu, kemudian aware atau tahu contoh-contohnya, terus lihat di sekitar kita juga sering terjadi, itu bisa membuat kita terhindar dari fallacy. Dan sering-sering latihan aja. Sering-sering latihan berargumen tanpa menggunakan fallacy. Atau sering-sering introspeksi diri aja, lihat diri sendiri, terus oh ini kayaknya saya fallacy nih, harus diperbaiki. Gitu ya. Itu Nabila. Masih ada lagi? Itu saja, aman. Oke. Tepuk tangan untuk Nabila, tadi udah nanya. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Saya akan ngasih lihat beberapa kasus di mana kalian akan menebaknya ini adalah fallacy apa. Oke, langsung aja nanti ditebak. Kita duluan aja. Siapa yang lebih dulu debak akan dapat kredit, dapat poin. Oke? Bukan kredit bank ya atau KPR ya, bukan ya. Oke. Ini yang pertama. Nah, kira-kira ada yang bisa enggak? Angkat tangan. Oke, Fajar. Apa? Ad hominem. Betul ya. Tepuk tangan buat Fajar. Kredit 1 poin. KPR dapat 1 KPR. Ya. Oke. Berikutnya. Ada yang bisa?
Angkatan. Oke, Alif. Apa? Betul banget. Tepuk tangan buat Alif. Post hoc ergo propter hoc. Kenapa? Karena di sini kan bilang kalau dia naik terus ke atas bukit setiap subuh, mataharinya akan terbit. Terbit ya. Bukan naik tapi terbit. Jadi setiap kali dia naik ke atas gunung, mataharinya terbit. Jadi dia berasa bahwa oh berarti yang menyebabkan matahari terbit itu karena saya naik bukit. Padahal matahari akan tetap terbit walaupun dia tidak naik ke atas bukit. Makanya ini adalah post hoc ergo propter hoc yang merupakan adalah fallacy. Oke, 1 kredit untuk Alif ya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Katakan aja. Ayo. Katakan. Oke. Lia. Non sequitur, betul sekali. Tepuk tangan untuk Lia. Ya, betul, non sequitur. Jadi ini non sequitur karena kesimpulan yang dia ambil itu tidak sesuai atau tidak nyambung dengan premisnya. Betul sekali. All cats have 4 legs. Semua kucing punya 4 kaki. I have 4 legs, yang ngomong anjing. I have 4 legs. Oleh karena itu, therefore, I'm a cat. Saya kucing. Padahal dia adalah anjing. Betul sekali. 1 kredit untuk Lia. Kredit KPR. Ya. Terakhir. Ini. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Katakan. Angkat tangan aja. Oke, Lila. Oversimplifikasi. Betul, tepuk tangan untuk Lila. Oke, jadi oversimplifikasi karena dia mengoversimplifikasi penyebab kanker. Jadi karena dia pikir, oh orang sebelum ada rokok, orang juga kena penyakit kanker. Berarti rokok itu bukan penyebabnya kanker gitu. Padahal kanker itu disebabkan oleh banyak hal, tidak cuma rokok gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Wah, saya ingin kalian tepuk tangan untuk kalian semua dulu karena pinter-pinter semuanya, bagus menebak dengan semua contoh yang saya berikan, semua ditebak dengan sangat baik. Luar biasa ya kelas ini. Ya, oke. Nah, saya pikir cukup sekian ya kuliah kita hari ini. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, pertemuan ke-14, di mana kita akan membahas soal jenis-jenis falasi yang lain. Jadi kan tadi cuma ada 5 ya falasi yang saya sampaikan. Nanti minggu depan kita akan bahas falasi lagi, karena falasi itu akan di-cover dalam 2 pertemuan di dalam mata kuliah dasar logika. Jadi minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal falasi lagi. Oke? Karena ada banyak sekali jenis falasi ini. Dan saya ingin kalian tahu semua jenis falasi ini agar bisa menghindarinya, agar nanti bisa akhirnya menjadi orang yang mampu berpikir dan mampu bernalar secara baik dan benar. Oke, semuanya terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, makasih semuanya.